sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kelas berapa? Dua-dua. Oh, dua-dua kelas 6. Orang baca bagus kan? Ya, luar biasa. Karena di tempat lain ada SMA setengah mati baca. Jadi kalau 2 orang baca, baru orang datang baca lagi di muka di depan orang banyak dan orang bisa baca, itu luar biasa. Untuk itu luar biasa. Jadi tetap dipertahankan dan latihan terus ya, supaya jadi lebih luar biasa lagi besok-besok. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini itu hendak menyampaikan kepada kita beberapa hal. Mungkin hal pertama yang mau kita sadari, yakni bahwa kejahatan itu selalu ada di mana-mana. Yang tidak baik itu selalu ada di mana-mana. Di sini, di sana, di mana saja ada kejahatan. Dan itu perlu disadari. Setiap kali tindakan atau perbuatan baik itu dinyatakan, itu selalu saja akan ada tantangan. Yang selalu orang pikir bagus, orang mau kerja bagus, itu pasti saja ada tantangan. Kalau kita tidak berpikir yang baik, kita duduk-duduk saja, itu jarang kita mengalami tantangan. Kalau mau tidur bangun saja, jarang kita mengalami tantangan. Tetapi ketika kalau kita mau pikir bagus, lalu kita mau berjuang untuk bagus, maka selama berpikir bagus dan berjuang untuk memperoleh yang kebaikan itu, selalu saja ada hal-hal yang mau menghambat, mengganggu, seperti begitu. Itu selalu saja ada. Itu pengalaman Yeremia dan pembacaan pertama tadi seperti begitu. Bahwa kenapa ia dipanggil? Kenapa ia diutus sebagai nabi ke tengah-tengah kita? Karena dia diutus oleh Allah karena kejahatan itu sudah terlalu lampau banyak. Dan karena itu perlu ada orang yang hadir supaya menyatakan kebaikan itu di tengah-tengah kejahatan itu. Saya pikir-pikir mungkin kalau tidak ada kejahatan, tidak perlu ada nabi-nabi kah? Tidak perlu juga ada orang-orang yang buat baik khusus melayani kah? Tidak perlu ada suster pastor kah? Tidak perlu kalau semua ini sudah baik-baik. Tetapi mungkin juga karena ada yang tidak baik itu, maka ada orang-orang yang dipanggil. Saya ingat kalau di dalam perjanjian lama, di mana nabi dipanggil, itu di situ banyak kekacauan, banyak kejahatan. Karena itu nabi-nabi dipanggil untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran itu di tengah-tengah kejahatan-kejahatan itu. Jadi sekali lagi, kejahatan itu selalu ada. Kejahatan itu kan temannya setan. Setan itulah yang membuat kejahatan. Kita tidak pernah membaca dalam kitab suci bahwa Tuhan membunuh setan. Siapa yang baca dalam kitab suci, pernah membaca dalam kitab suci bahwa oh Tuhan Yesus marah setan lalu dia bunuh setan? Setan tidak ada, tidak pernah. Dalam kitab suci Tuhan Yesus bilang begini, dia usir itu setan. Malah waktu Yesus usir setan, ada setan yang bilang lagi begini, iya saya mundur tapi saya tunggu lagi ada waktu, kesempatan baik, saya kembali lagi. Berarti setan itu selalu ada. Setan itu selalu ada. Artinya kejahatan itu selalu ada. Kegelapan itu selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebentar saya bicara terlalu panjang, kamu angkat tangan saja. Kalau bilang saya, bilang saja kalau pastor terlalu panjang begitu. Biasa kalau saya bicara panjang, saya sudah lupa kalau sepanjang begitu. Jadi mesti kasih stop begitu, kasih sense. Kita kan sekarang alam demokrasi toh. Jadi, pastor nanti kali berikut lagi. Kalau tidak nanti kalau kali berikut pastor datang kami libur sementara dulu. Nanti kali berikut lagi pastor lain datang kami masuk, nanti pastor datang kami libur lagi begitu. Jadi supaya kita sepakat saja. Kalau panjang, pastor kali berikut lah. Sekarang boleh nanti saya ikut saja. Pokoknya saya ikut saja. Jadi ingat,
Kalau sampai panjang dan kamu tidak angkat tangan, jangan persalahkan saya. Ya, karena saya sudah bilang lebih dulu ini, baru nanti kamu persalahkan saya lagi. Saya pergi umumkan ke orang di keuskupan sana. Oh, orang-orang ini kami sudah sepakat lebih dulu. Orang tinggal diam-diam baru bilang saya macam-macam lagi. Jadi mesti kita sepakat. Kalau panjang, angkat tangan, store, bagus marah. Nanti kali berikutnya bersambung. Oke, kita sambung kali berikut. Nah, yang kedua, yang tadi itu soal kejahatan selalu ada, kegelapan selalu ada. Yang kedua, itu Yeremia dalam bacaan pertama itu. Yeremia kan di satu sisi dia mengakui ada kejahatan itu, lalu kemudian diungkapkan dalam bacaan pertama tadi. Tetapi Yeremia tampil dan dia di tengah-tengah itu dia bilang, Tuhan, orang-orang ini lihat, dorong sementara tunggu-tunggu saya punya kejatuhan. Supaya dorong mau tertawa saya, dorong mau ini saya, begitu. Biasa kan orang marah-marah, orang jengkel-jengkel, orang tong harap-harap dia setengah mati, dia menderita, kemudian kau tong tertawa, mati kau, kalau boleh mati 2 kali, mati 3 kali, begitu. Itu biasa, banyak orang biasa suka-suka begitu. Nah, Yeremia kan dia mengalami orang begini. Orang-orang jahat lagi ini, baru dorong sementara tunggu-tunggu ini supaya kalau saya menderita, dorong mau tertawa sampai ancur-ancur saya ini. Bahaya ini Tuhan, bagaimana ini? Dorong sebetulnya. Nah, itu Yeremia bilang begitu. Lalu kemudian Yeremia bilang, biar bagaimanapun saya akan tetap, bacaan pertama tuh diungkapkan dengan bahasa lain, saya ungkapkan bahasa lain. Yeremia bilang bahwa biar apapun saya tetap akan berbicara tentang engkau. Kejahatan apapun yang ada di sekitar saya percaya engkau. Karena saya percaya engkau, saya tidak henti-hentinya berbicara tentang engkau dan kehendak. Jadi Yeremia dia sadar betul bahwa orang-orang ini bahaya, semua kacau ini. Sebentar dong, tunggu-tunggu mau dorang mau bully sama saya ini, dorang mau pokoknya dorang mau tertawa, dong tunggu-tunggu saya jatuh. Yeremia sadar itu, tapi Yeremia bilang biar mereka mau tunggu sampai kamu kapok di situ. Biar kamu bicara saya sampai kamu orang pemulut bengko-bengko, bangka bengko bongko. Pokoknya ketinggal ke orang. Pokoknya saya datang, Tuhan bilang datang, saya mau bicara yang baik, yang benar. Jadi saya bicara yang baik, yang benar saja. Biar kamu putar balik, kamu omong kosong itu, biar kamu putar, ketinggal ke orang begitu. Pokoknya saya tetap bicara. Itu Yeremia mengatakan itu dalam bacaan pertama tadi. Jadi Yeremia sebagai nabi, seorang nabi, dia pokoknya dia bilang dia mau mewartakan saya seperti begitu. Apa yang membuat Yeremia kuat? Itu karena Yeremia tahu bahwa Tuhan mengutus dia dan Tuhan ada bersama dengan dia. Artinya Yeremia bilang bahwa segala sesuatu kebaikan Tuhan kehendaki dalam dirinya dan dia tidak akan pernah mundur. Selama dia tahu, dia mengerti, dia tahu bahwa Tuhan menghendaki dia dan Tuhan ada dalam dia hidup, dalam dia diri. Maka apapun yang dialami di luar dirinya, dia tidak pernah mundur. Dia akan tetap maju. Itu keyakinan Yeremia. Nah, keyakinan Yeremia ini, itu diteguhkan dalam bacaan Injil pada hari ini kita dengar. Yang Yesus mau mengungkapkan kepada kita itu. Mau takut apa dengan manusia-manusia yang omong kosong itu? Mau takut dengan orang-orang yang hanya bisa bunuh badan? Takut terhadap Allah, menjalankan perintah Allah. Manusia mau biar akan begitu dalam bacaan Injil. Jadi apa yang semangat yang dimiliki Yeremia dalam bacaan pertama, itu terungkap juga dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Inti dasar kekuatan itu, yakni kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita tidak gentar untuk menghadapi orang punya kejahatan, orang punya kegelapan, orang punya mulut bangka bengko bongko itu. Tuhan tidak terlalu pusing. Mau bicara apa saja, membuat apa saja, silakan kau buat. Tetapi saya percaya Tuhan bersama saya, Tuhan menghendaki saya untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Maka saya akan selalu berjuang untuk yang baik, berjuang untuk yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, teristimewa dari bacaan pertama dan bacaan Injil, itu hendak
menegaskan kepada kita sekalian sebagai orang beriman untuk kita bagaimana membangun hidup iman kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua dan apa yang sudah dikatakan tadi, dosa itu ada di sekitar kita. Dosa itu bekerja di sekitar kita. Dosa itu kita gambarkan sebagai kegelapan, kita gambarkan sebagai setan. Dan setan itu kita sudah dengar dalam kitab suci banyak kali, itu dia licik. Setan dia punya pekerjaan itu sangat licik. Dia buat seakan-akan baik padahal sebenarnya tidak baik. Itu namanya licik itu. Orang licik itu di muka-muka kalau lihat dia baik padahal sebenarnya dia ada rencana busuk itu, rencana jahat itu. Itu orang licik. Nah, setan itu selalu ada. Bapak Ibu, untuk menghadapi kekuatan dunia, maka bacaan tadi mau mengingatkan kepada kita. Dan bacaan itu berbicara atas salah satu cara untuk kita semua yang percaya, yang mengatakan bahwa kita akan percaya kepada Tuhan itu. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil lewat pembaptisan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran, kebaikan di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Yang semakin kacau. Maka seperti bacaan pertama tadi, apa yang dikatakan pada awal perayaan Ekaristi tadi, kita membangun kepercayaan. Pertama, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, kita berusaha untuk percaya kepada orang lain. Sebelum kita percaya kepada orang lain, kita buat diri kita supaya kita dipercayai oleh orang lain. Kalau kita buat diri kita dipercayai oleh orang lain, maka dengan sendiri orang akan percaya kepada kita. Soal kepercayaan itu bukan soal dipaksakan. Kau percaya sedikit sama saya kah? Kau percaya sama saya? Tidak bisa kita paksakan orang percaya sama kita. Kita harus buat supaya orang percaya sama kita. Begitu. Sama dengan ini cinta-cinta toh. Kau cinta saya ke tidak? Tidak perlu kau paksa dia untuk cinta kau. Kau buat diri kau supaya dia cinta kau. Karena namanya percaya, namanya cinta, itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan dalam diri orang lain. Dia akan datang dengan sendirinya. Begitu. Jadi, kau percaya saya kah? Tidak bisa. Kau buat diri kau supaya kau percaya. Sama dengan macam suami istri. Suami kau jangan paksa istri supaya percaya kau atau kecinta kau. Kau harus buat kau punya diri supaya kau punya suami itu memang betul-betul dia cinta kau, dia percaya kau. Sebaliknya juga suami jangan tuntut istri, istri jangan tuntut suami. Masing-masing berjuang untuk menjadikan dirinya dipercaya oleh pasangannya. Tidak boleh bilang, kau percaya sama saya? Palingan dia takut, dia bilang, ya saya percaya sama kau. Tapi dia dalam hati kecil dia tidak percaya kau. Ya saya tidak bilang percaya, nanti dia babat saya. Padahal saya tidak percaya dia ini. Tapi sudah saya bilang saja, saya percaya dia supaya aman saja. Lalu aman saya, padahal dia tidak percaya. Bagaimana mungkin kau paksa saya percaya kau sedang kau kelakuan begitu? Kelakuan berjalan tidak tahu nih, siang dia buat malam, malam dia buat siang. Baru habis dia datang dipaksa saya percaya dia. Tapi karena saya takut kalau saya bilang, ya saya percaya kau, padahal saya tidak percaya kau. Begitu. Jadi kepercayaan itu dengan sendirinya. Kalau misalnya sampai suami bilang begini, kau mau bicara saya punya istri, ancur-ancur juga saya tidak pusing. Saya hanya dengar saya punya istri. Saya percaya saya punya istri. Nah, itu berarti memang istri buat suami sampai percaya ancur-ancur sama dia itu. Nah, itu baru aman. Kalau suami percaya istri begitu, istri percaya suami begitu, itu pasti ada damai. Suami istri pasti ada damai. Karena kepercayaan itu. Karena kepercayaan. Oh, saya percaya dia. Biar saya bagaimana, saya percaya dia. Kamu bilang dia, saya tetap percaya dia. Selama saya belum dengar dari dia punya suara sendiri, saya tidak akan pusing dengan kamu. Kalau dia bilang begini, saya percaya dia. Begitu juga sebaliknya. Istri terhadap suami. Kamu bilang saya bersuami, musuh-musuh saya bersuami, saya percaya dia. Kamu bilang dia kepala di bawah, kaki di atas, kamu bilang, tapi saya tetap percaya sama dia. Kenapa? Karena suaminya mampu meyakinkan istri bahwa dia adalah orang yang patut dipercayai. Kalau sudah aku percaya seperti begitu, itu sudah susah. Susah untuk orang. Tapi inti itu, aku percaya itu. Jadi masing-masing kita
mampu untuk percaya orang lain, tetapi sebelum kita percaya sama orang lain, kita buat diri kita dipercaya oleh orang lain. Orang lain mampu membuat dirinya kita percaya sama orang. Kalau orang hidup di tengah-tengah ini sama-sama ini baku percaya, orang hidup dalam keadaan aman, damai. Tapi berarti kalau kita tidak percaya, tidur, jangan sebentar malam dia datang serang saya. Begitu. Tidak tenang, tidak damai. Ataukah kalau kita tidak baku percaya, karena dasar kita orang yang sulit percaya orang lain. Kenapa kita sulit percaya orang lain? Karena lain-kali kita pikir bahwa orang lain itu juga seperti kita yang sulit dipercaya. Misalnya begini, pasal kosan ini, dia biasa suka cerita orang tidak baik. Saya suka cerita orang tidak baik, dia orang ini dia macam-macam begitu. Kalau saya berjalan bila saya lihat orang lain duduk cerita, saya pikir saya didorong juga cerita saya. Saya gambarkan diri saya ada dalam diri orang. Jadi, kalau pasti duduk cerita saya lah. Padahal orang cerita senang-senang lah, orang tertawa, terbahak. Tapi saya kepala sakit di sini, saya menderita sendiri di sini. Aduh, kenapa orang pasti saya bicara saya? Padahal orang bicara barang lain, dong senang-senang lah, dong tertawa. Tidak tahu lah dong kepala, kaki, tangan sedikit bagaimana kalau begitu senang sementara dong senang setengah mati di sana, saya menderita setengah mati di sini karena saya pikir dong sebentar bicara saya. Ini karena apa? Dasar memang saya orang yang tidak percaya. Jadi saya pikir saya gambarkan diri saya ada dalam diri orang. Misalnya, saya tukang pencuri. Saya berjalan begini, saya lihat orang di sana yang kebetulan malam-malam dia berjalan begini. Saya pikir dia sementara mau pencuri, padahal dia mau pergi berkunjung ke keluarganya di rumah yang lain. Tetapi saya, ini pasti disuruh pencuri lagi. Kenapa? Saya gambarkan diri saya yang tukang pencuri ini sama dengan dia juga. Dia itu sama dengan saya. Jadi saya tukang pencuri, saya menganggap dia lagi tukang pencuri, padahal dia tidak begitu. Tapi memang kita tidak percaya orang, karena memang kita orang yang memang tidak bisa dipercaya. Jadi masalahnya itu. Nah, kalau kita hidup tidak dipercaya satu dan satu begitu, bagaimana? Kapan baru kita mengalami hidup ini damai, aman? Nah, karena itu Yeremia bilang, hidup pertama supaya kita kuat menghadapi kegelapan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan berjuang percaya kepada orang-orang lain. Itu hal pertama. Harus percaya akan kehadiran Tuhan dalam segala. Saya pikir sudah panjang. Kita berhenti sudah ya, supaya nanti kali berikutnya mudah-mudahan saya mesti kali berikutnya saya datang bicara lagi. Kalau tidak terlalu panjang lagi. Kamu bilang ini laki-laki ini dia dari dunia mana datang ya? Baru misa pertama lagi, baru pendapat pertama, so bicara panjang-panjang lagi. Dia kira nanti kali berikut dia datang, kau masih ada di dalam gereja lagi. Kau datang kali berikut baru kami tidak ada, baru kau rasa sendiri begitu. Jadi baik kita kasih pendek-pendek sedikit saja, pendek-pendek sudah begitu. Jadi dengan demikian hari ini bacaan-bacaan mau mengajak kepada kita sekalian. Kalau kita sungguh-sungguh orang yang beriman, itu kita tahu bahwa kita lewat pembaptisan kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran kepada orang-orang lain. Kalau kita punya pikiran baik, mau berjuang yang baik dalam hidup kita, sebagaimana dikatakan tadi, jangan pernah pikir bahwa perjuangan yang baik itu berarti tidak ada lagi kejahatan. Pasti saja ada orang kejahatan. Itu pasti saja dunia, sejak Adam, dunia dosa sudah ada ini, bacaan kedua mengatakan begitu, pasti kita akan menghadapi. Kalau kita tidak berjuang kuat untuk yang kebaikan itu, pasti kita tidak pernah mengalami tantangan. Tapi ketika kita sudah mulai rencana untuk kerja yang baik, saat itulah mulai yang ini begini. Maka Yeremia bilang, kau percaya Tuhan menyertai kau, jadi suruh itu tuh bumbu-bumbu dalam kehidupan itu jadi ketinggal begitu. Kenapa? Nanti terganggu lagi, bicara panjang lagi ini, bahaya lagi ini. Ingat angkat tangan ya, pendek saja deh. Nah, kenapa sampai setan selalu ada? Kenapa sampai memang barang itu ada supaya dia tetap menguji iman kita itu. Kalau tidak ada setan, kapan baru kita bisa menguji bahwa iman kita ini kuat atau tidak? Mesti ada tantangan. Baru kita bisa tahu bahwa kita ini punya iman kuat, begitu. Jadi setan itu mesti ada supaya iman kita tetap diperjuangkan dan tetap murni. Kalau tidak ada setan, biasa-biasa seperti begitu. Tapi kalau ada setan, itulah. Karena itu, semua yang kita perjuangkan bagus di dunia ini tetap saja ada setannya. Tetapi percaya
Tuhan akan tetap menyertai yang baik itu. Sampai kapanpun dia akan menyertai yang baik. Seakan-akan dia kalah. Kebaikan seakan-akan dia kalah. Tetapi nanti di akhir itu kita happy. Orang Marin bilang happy ending. Di akhir selalu happy ending. Pokoknya di akhir tetap bahagia begitu. Senang saja begitu. Seperti begitu. Nah, amin. Amin sudah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, semoga renungan dan bacaan pada hari ini